Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi hudud dan diyat. Tugas ibadah, nama saya Hadis Diani Yusuf dari kelas 12 MIPA 1. Yang pertama yaitu pengertian hudud. Hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang bermakna batas atau batasan. Makna asalnya yaitu sesuatu yang membatasi dua hal. Secara istilah syara, hudud ialah batasan-batasan atau ketetapan-ketetapan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan tertentu. Hudud tidak bisa digugurkan oleh siapapun, meskipun pihak yang dirugikan sudah memaafkan. Sedangkan had merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qisas adalah hak manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu dasar hukum hudud. Dalil yang menjadi dasar hudud diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW sebagai berikut. Aqimu hududallahi fil qaribi wal ba'idi wa la ta'khudukum fillahi laumatul laimin, yang memiliki arti tegakkanlah hukuman-hukuman dari Allah pada kerabat dan lainnya, dan janganlah kecamanan orang yang suka mencela mempengaruhi kamu dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Prinsip-prinsip hudud. Prinsip-prinsip hudud yang pertama yaitu asas legalitas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, yang artinya, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 15. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuat syariat tidak akan memberi sanksi kepada manusia sebelum mengutus rasulnya untuk menerangkan peraturan-peraturan yang wajib mereka taati. Yang kedua, yaitu asas tidak berlaku surut. Maksud dari asas tidak berlaku surut adalah hukuman pidana itu berlaku bagi tindak pidana yang terjadi setelah hukum pidana itu ditetapkan. Hukum pidana tidak boleh berlaku ke belakang, yakni kepada perbuatan yang belum ada peraturannya. Yang ketiga, asas kesamaan di hadapan hukum. Menurut syariat Islam, semua orang di hadapan hukum adalah sama. Yang keempat, yaitu asas praduga tidak bersalah. Jika asas legalitas mengatakan tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu, maka asas praduga ini bersalah merupakan konsekuensi dari asas legalitas tersebut. Yang terakhir yaitu asas tidak sahnya hukuman karena keraguan. Syariat Islam menetapkan bahwa seseorang itu harus diyakini telah melakukan tindak pidana sebelum dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, jika ada keraguan dalam perbuatan yang dilakukannya, maka hukuman tidak boleh dilaksanakan. Selanjutnya yaitu macam-macam hudud. Macam-macam hudud yang pertama adalah zina, yang kedua menuduh berzina, yang ketiga meminum minuman keras, yang keempat mencuri, yang kelima menyamun, merompak, merampok, yang keenam yaitu adalah bughat. Macam-macam hudud yang pertama adalah zina. Secara bahasa, zina adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan atau perkawinan yang sah. Jumhur kebanyakan ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. 7 macam keburukan yang ditimbulkan dari perbuatan zina. Yang pertama yaitu merupakan perbuatan dosa besar. Yang kedua, penyebab menularnya sebagai penyakit. Yang ketiga,
memicu pembunuhan. Yang keempat, merusak rumah tangga. Yang kelima, perzinaan terselip unsur menyia-nyiakan keturunan dan kepemilikan harta. Yang keenam, zina merupakan pembebanan yang justru menimpa pezina itu sendiri. Yang ketujuh, zina itu hubungan kelamin sesaat yang tidak bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khudu anni, faqad ja'alallahu lahunna sabila, al-bikru bil bikri, jaldu mi'atin, wa nahyu sanati wa sayyibu bisayyibi jaldu mi'atin, warrajmu rawahu muslimun." Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah hukum dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka para bezina, jika berzina dengan gadis hukumannya 100 cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya 100 cambukan dan dirajam. Hadis. Zina dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Had atau hukuman yang diberikan yaitu rajam atau dilempar batu sampai mati. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Had atau hukuman yang diperoleh yaitu baik perempuan atau laki-laki dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Had zina dapat dijatuhkan terhadap pelaku jika sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syarat yang pertama yaitu pelaku zina sudah balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang keempat, telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindakan zina benar-benar melakukan tindakan keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Famanittarru ghairu baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Yang artinya, barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 170. Macam-macam hudud yang kedua yaitu adalah menuduh berzina atau kudzaf. Kudzaf berarti melempar. Kudzaf dalam zina yaitu melempar tuduhan berzina atau menuduh berzina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina yarmuna muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adabun adim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah dari perbuatan keji, lagi beriman berzina. Mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Quran Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 23. Seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina akan gugur hukumannya apabila orang tersebut 1. Dapat mengemukakan 4 orang saksi yang memiliki kriteria muslim, dewasa, berakal sehat, adil, dan lagi bebas dari tekanan, yang menerangkan bahwa tertuduh benar-benar berzina dengan kesangsian sebagaimana diisyaratkan oleh agama. Yang kedua, dimaafkan oleh yang tertuduh. Yang ketiga, kalau yang tertuduh berbuat zina justru istrinya sendiri, maka hukuman tersebut dapat terlepas dengan cara li'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syahada'i fajliduhum tsamanina jaldatu wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika hum fasiqun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera, dan janganlah kamu terima kesangsian mereka buat selamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur,
surat ke-24 ayat 4. Macam-macam hudud yang ketiga yaitu meminum minuman keras. Secara bahasa, khamar berarti menutupi, yaitu menutupi akal dan merusak daya nalarnya. Menurut istilah syara, khamar adalah segala jenis minuman atau sejenisnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Fuqaha telah sepakat akan haramnya khamar, bahwa orang yang meminumnya wajib dikenai hukuman atau had. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malikin anna Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam ata birajulin qad syaribal khamar fajlidhu bijaridati ni nahnu arba'ina qala wa fa'alahu Abu Bakri falamma kana Umar istasyara an-nasa faqala Abdurrahmani akhaffal hudud samanina fa'amara bihi Umar. Artinya, dari Anas radhiyallahu an dia berkata, didatangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang telah meminum khamar, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memukulnya dengan sandal 40 kali. Kemudian didatangkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an seorang laki-laki yang minum khamar, maka dia menimpalkan hukuman seperti itu. Kemudian didatangkan kepada Umar seorang laki-laki yang minum khamar, maka dia bermusyawarah bersama manusia tentang hukuman itu. Maka Ibnu Auf radhiyallahu an berkata, hukuman paling sedikit adalah 80 kali pukulan. Maka Umar radhiyallahu anhu memukulnya sebanyak itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar. Jumhur ulama, mayoritas ulama diantaranya Imam Abu Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam had minuman keras 80 kali. Imam Syafi'i dan Abu Daud berpendapat bahwa jumlah had minuman khamar adalah 40 kali cambuk. Tapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali, merupakan takzir yang merupakan hak imam atau hakim. Hal tersebut berdasarkan pemahaman terhadap hadis di atas. Macam-macam hudud yang keempat yaitu mencuri. Hukum mencuri adalah haram dan dosa besar, meskipun yang melakukan anak kecil atau orang dewasa. Yang dicuri sedikit atau banyak, barangnya disimpan atau dibuang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallahi wallahu azizun hakim. Artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 38. Hukum potong tangan dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat berikut. 1. Pencuri sudah balik dan berakal. 2. Pencuri berbuat atas kehendak sendiri. 3. Barang yang dicuri sampai nisab. 4. Barang yang dicuri adalah milik orang lain. 5. Barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan yang layak sebagai tempat penyimpanan barang. Tertentu harus dapat dibuktikan melalui salah satu dari 3 kemungkinan berikut. 1. Kesaksian dari 2 orang saksi yang adil dan merdeka. 2. Pengakuan dari pencuri itu sendiri tanpa paksaan dari orang lain. 3. Sumpah penuduh. Bisa terbebas dari had mencuri yaitu asalkan pemilik barang memaafkan. Macam-macam hudud selanjutnya yaitu menyamun, merampok, dan merompak atau qat'u at-thariq. Qat'u at-thariq yaitu istilah mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai pembunuhan. Perbedaannya yaitu menyamun dan merampok kejadiannya di darat, sedangkan merompak lokasi kejadiannya yaitu di laut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardi dzalika lahum hizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adim. Artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan timbal balik atau secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 33. Had menyamun, merompak, dan merampok yaitu dipotong tangan, disalib, dibunuh, dan diasingkan di tempat kediaman. Had praktik menyamun, merompak, dan merampok dapat dijatuhkan sesuai dengan apa yang dilakukan, yaitu 1. Jika mengambil harta dan membunuh korbannya, hadnya adalah dihukum mati, kemudian disalib. Yang kedua, jika membunuh korbannya tetapi tidak mengambil hartanya, hadnya adalah dihukum mati. Yang ketiga, jika mengambil harta tetapi tidak membunuh, hadnya adalah dipotong tangan dan kakinya dengan cara silang, tangan kanan dengan kaki kiri, atau tangan kiri dengan kaki kanan. Yang terakhir yaitu jika tidak mengambil harta dan tidak membunuh, misalnya tertangkap sebelum sempat berbuat sesuatu atau memang sengaja menakut-nakuti, hadnya adalah dipenjara atau diasingkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihi fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Artinya, kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai penangkapan mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 34. Macam-macam hudud yang terakhir yaitu bukhat. Bukhat berasal dari kata dasar bakhai, yakhi, artinya aniaya, durhaka, atau melampaui batas. Bukhat menurut istilah adalah tindakan makar, perlawanan, atau pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang Islam yang telah keluar dari jamaah, melawan imam atau pemerintah yang sah atau khalifah, yang adil dengan tujuan untuk melepaskan dari kekuasaan khalifah. Suatu tindakan dapat dikatakan bukhat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Adanya upaya yang bersifat kolektif. 2. Memiliki kekuatan atau senjata. 3. Adanya perkembangan terhadap penguasaan yang usaha dalam suatu negara yang berdasar Islam. 4. Adanya dasar alasan yang kuat yaitu ingin memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in bahat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafiya ila amrillahi fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.